Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang, karya Wes Rendra. Tuhanku, wajahmu membayang di kota terbakar, dan firmanmu terguris di atas ribuan kuburan dan dangkal. Anak menangis kehilangan bapak, tanah sepi kehilangan lelakinya. Bukannya benih yang disebar di bumi subur ini, tapi bangkai dan wajah mati yang sia-sia. Apabila malam turun nanti, sempurnalah sudah warna dosa, dan Mesiu kembali lagi bicara. Waktu itu, Tuhanku, perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan napasku adalah satu udara. Tak ada lagi pilihan, kecuali menyadari, biarpun bersama penyesalan. Apa yang bisa diucapkan oleh bibirku yang terjajah, sementara kulihat kedua lenganmu yang capai mendekap bumi yang mengkhianatimu. Tuhanku, erat-erat ku genggam senapanku. Perkenankan aku membunuh, perkenankan aku menusukkan sangkurku. Halo semua, perkenalkan nama saya Rafael Nuante, saya dari kelas 10E, dan kali ini saya akan mengulas tentang puisi Seorang Serdadu, Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang, karya Wes Rendra. Puisi Doa Seorang Serdadu Sebelum Berperang oleh Wes Rendra adalah sebuah karya yang penuh dengan makna dan perenungan tentang perang, kehidupan, dan kepercayaan kepada Tuhan. Puisi ini menggambarkan seorang serdadu yang berdoa sebelum dia harus berperang. Dalam doanya, serdadu tersebut menyerahkan kehidupan dan keputusannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Wes Rendra atau bernama asli Willy Bordus Surandabrto adalah seorang sastrawan, penyair, dan budayawan terkenal dari Indonesia. Ia lahir pada tanggal 7 November 1935 di Solo, Jawa Tengah. W.S. Rendra memiliki pemikiran yang kritis dan terinspirasi oleh berbagai peristiwa sosial dan politik yang terjadi di Indonesia pada masanya. Karya-karyanya selalu mengkritisi keadaan sosial politik pada masa itu. Pada awal puisi, W.S. Rendra menggambarkan keadaan kota yang terbakar dan ribuan kuburan yang dangkal yang mencerminkan situasi perang yang mengerikan dan kehancuran yang dihasilkannya. Anak-anak kehilangan ayah mereka dan tanah kehilangan lelakinya. Hal ini menunjukkan betapa mengerikannya perang dan bagaimana perang dapat menghancurkan kehidupan orang-orang yang tidak bersalah. Pada bait ketiga dan keempat, menggambarkan seorang prajurit yang tidak memiliki pilihan selain berperang. Dalam baris, malam dan wajahku adalah satu warna, dosa dan napasku adalah satu udara. Prajurit menggambarkan bahwa ia menjadi bagian dari kegelapan dan kekerasan yang terjadi di malam hari selama perang. Prajurit juga menyadari bahwa pilihan yang tersisa hanya menyesali tindakan yang akan ia ambil. Serdadu tersebut memohon kepada Tuhan sebelum ia harus pergi ke medan perang. Ia memohon agar Tuhan memberikan kekuatan dan arahan dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang prajurit. Walau dalam hatinya terdapat rasa penyesalan dan ketakutan, ia tetap siap untuk mempertaruhkan nyawanya demi melindungi tanah air dan rakyatnya. Puisi ini juga menunjukkan perjuangan moral seorang prajurit dalam menghadapi situasi perang. Meskipun ia tahu betapa mengerikannya dan kejamnya perang, ia tetap siap untuk bertarung demi mempertahankan keamanan
dan kebebasan rakyatnya. Namun, serdadu tersebut tidak melupakan nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam dirinya, yaitu kepercayaan kepada Tuhan dan nilai-nilai kemanusiaan. Gaya bahasa dalam puisi ini tergolong ke dalam gaya bahasa simbolik. Hal ini terlihat dari penggunaan bahasa yang puitis dan simbolik dalam penyampaian pesan. W.S. Rendra juga menggunakan beberapa majas dalam puisi ini, seperti metafora dan personifikasi. Contoh majas metafora terdapat pada baris tanah sepi kehilangan lelakinya, yang menggambarkan bahwa kehilangan dalam perang dapat membuat suatu tempat menjadi sepi dan kosong. Melalui penggunaan kata-kata yang puitis dan simbolik, W.S. Rendra juga menggambarkan kehancuran dan kegagalan manusia dalam menghargai dan mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan. Puisi ini juga dianggap sebagai suatu refleksi tentang keberadaan Tuhan dalam kehidupan manusia dan bagaimana manusia membutuhkan bantuannya dalam menghadapi situasi yang sangat sulit dan menyedihkan seperti perang. Puisi doa seorang serdadu sebelum berperang dapat memberikan pelajaran moral bagi pembaca tentang bahaya dari perang. Puisi ini dapat mengajarkan kepada kita bahwa perang hanya akan menimbulkan kehancuran dan kehilangan. Kita perlu mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan yang melibatkan toleransi, keadilan, dan perdamaian. Oleh karena itu, sebagai manusia, kita harus saling menghargai satu sama lain dan menjaga perdamaian dengan sesama. Puisi doa seorang serdadu sebelum berperang, karya W.S. Rendra, memiliki beberapa hikmah yang dapat diambil. Antara lain, yang pertama, puisi ini menggambarkan betapa mengerikannya perang dan akibat yang dapat ditimbulkan dari olehnya. Rendra menunjukkan bahwa perang merenggut nyawa, kehilangan orang yang dicintai, dan menebarkan kematian di sekitar kita. Hal ini menjadi pengingat bagi kita untuk selalu menghindari konflik dan mencari cara damai untuk menyelesaikannya. Yang kedua, puisi ini juga menunjukkan betapa pentingnya doa dan hubungan dengan Tuhan ketika kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Meskipun seorang prajurit siap untuk berperang, ia tetap meminta kekuatan dan perlindungan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang ketiga, puisi ini juga menyoroti keadaan sosial dan politik yang menyebabkan perang terjadi. Rendra menyebutkan kota yang terbakar, ribuan kuburan yang dangkal, dan bangkai-bangkai yang sia-sia, yang dapat diartikan sebagai dampak dari konflik yang disebabkan oleh ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Yang keempat, puisi ini juga menunjukkan betapa beratnya tanggung jawab yang harus dipikul oleh seorang prajurit dalam situasi perang. Meskipun terpaksa harus membunuh dan menusuk dengan senjata, prajurit tetap merasakan penyesalan beban moral yang sangat berat. Inti dari puisi ini adalah, puisi ini menggambarkan penderitaan dan kehancuran yang disebabkan oleh perang atau konflik yang terjadi di suatu kota. Puisi ini menyiratkan rasa putus asa dan keputusasaan yang dirasakan oleh seseorang yang menyaksikan kekejaman tersebut. Puisi ini juga menunjukkan ketidakmampuan seseorang untuk melakukan apapun kecuali membunuh, karena mereka merasa bahwa keadaan yang mencapai titik yang tak terelakkan dan bahwa satu-satunya solusi adalah kekerasan. Namun di sisi lain, puisi ini juga menunjukkan keinginan untuk memohon pengampunan dan bimbingan dari Tuhan, meskipun seseorang merasa bahwa mereka telah melakukan kesalahan yang besar. Secara keseluruhan, puisi ini menunjukkan perjuangan dan pengorbanan seorang serdadu dalam melindungi tanah air dan rakyatnya. Namun, tetap tidak melupakan nilai-nilai moral dan kepercayaannya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Puisi ini juga dapat diinterpretasikan sebagai pesan untuk selalu menghargai dan menjaga kehidupan, serta menghindari konflik dan kekerasan yang dapat merugikan banyak orang. Oke semua, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa.